Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita secara daring atau PJJ. Baik, sedikit mereview materi pada pertemuan minggu lalu. Kita sudah menyelesaikan pokok bahasan tentang mitigasi bencana alam ya. Jadi kita sudah bisa melakukan kegiatan simulasi sederhana apabila terjadi bencana ya, seperti yang sudah kita lakukan pada pertemuan minggu lalu. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan pokok bahasan mengenai materi dan perubahannya ya. Jadi kalau kita lihat dari judul pokok bahasan bab 3 ini berkaitan erat dengan ilmu kimia ya. Ilmu kimia, karena memang kita ketahui bahwa nanti di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam itu cabangnya ada biologi, kemudian ada fisika dan ada kimia. Nah, ini sepertinya berkaitan dengan materi ilmu kimia. Oke. Sekarang kita lihat apa sih yang akan kita pelajari pada pokok bahasan materi dan perubahannya. Yang pertama, kita nanti akan mencari tahu definisi daripada materi itu apa, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada materi, kemudian kita juga pada pertemuan kali ini akan mempelajari ciri-ciri daripada perubahan materi. Nah, kita lihat dulu pengertian daripada materi ya. Mungkin pada saat kalian dulu di SMP, kalian pernah belajar tentang ilmu pengetahuan alam, terus kemudian kalian pernah sedikit juga menyinggung tentang pelajaran kimia ya, mungkin walaupun masih terintegrasi dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi materi itu sendiri cirinya adalah dia memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lihat objek yang ada di sekitar kita, apakah objek hidup atau tidak hidup, seperti misalnya air, udara, kemudian tanah, batu-batuan. Itu semua merupakan salah satu bentuk atau salah satu contoh daripada materi ya. Jadi itu adalah konsep daripada materi. Ingat, memiliki massa dan menempati ruang. Seperti kita tadi sudah lihat contohnya, ada batu, ada air, ada tanah, ada udara. Nah, semuanya itu ada massanya dan menempati suatu ruangan sehingga disebut sebagai suatu materi. Nah, sekarang kita lihat. Materi digolongkan berdasarkan wujudnya. Ada 3. Yang pertama, materi yang berwujud padat, kemudian materi yang berwujud cair, dan materi yang berwujud gas ya. Jadi kalau kita ingin membedakan karakter masing-masingnya, ini ada di tayangan. Ada contohnya juga. Misalnya yang berwujud padat di sini dicontohkan oleh gelas kaca ya. Gelas kaca seperti ini. Ciri-cirinya, bentuk materinya tidak berubah ya. Jadi dia tetap ya. Selain kaca banyak contoh yang lain, misalnya kayu, kemudian batu dan lain sebagainya ya. Ini bentuknya tetap, tidak berubah. Kemudian yang kedua, partikel materi tersusun secara rapat dan teratur. Jadi di dalam benda ini itu kan tersusun dari komponen-komponen penyusun materinya ya. Jadi materinya ini nanti tersusun pada bagian-bagian yang sangat padat ya, rapat, teratur, rapi, sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan daripada bentuk. Nah, ini yang menyebabkan kenapa pada benda padat itu tidak berubah ya, bentuknya tidak berubah karena dia komponen-komponen partikelnya tersusun secara rapat. Kemudian tidak dapat bergerak ya, tidak dapat bergerak artinya tidak lentur seperti ini ya. Nah, ini ciri daripada materi yang berwujud padat. Kemudian yang kedua adalah materi yang berwujud cair. Nah,
kalau kita uraikan, ini bentuknya mengikuti wadah yang menempati. Contohnya ini air ya. Kalau kita masukkan ke dalam tabung seperti ini atau botol seperti ini, dia akan mengikuti bentuk daripada media yang ada untuk mewadahinya, seperti itu. Nah, partikel-partikelnya agak renggang ya, agak berjauhan dibandingkan dengan yang bagian padat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sedikit berjarak ya, sehingga ini memungkinkan untuk adanya pergerakan. Ya, jadi air itu bisa bergerak dan mengikuti wadah, ya mengikuti wadah bentuknya. Nah, ini ciri yang ketiga, dapat mengalir atau dapat bergerak, seperti yang tadi saya sudah uraikan. Yang ketiga adalah materi yang berwujud gas. Contohnya ini, bukan balonnya ya, tapi isi yang ada di dalam balon. Bentuknya mengikuti ruangan yang ditempati, sama seperti pada materi berwujud cair tadi. Kemudian partikelnya ini berjauhan satu dengan yang lainnya, ya. Jadi renggang, sangat renggang sekali, dan memungkinkan terjadinya benturan karena memang letaknya tidak beraturan kalau dibandingkan dengan yang padat, ya. Jadi ini yang paling tidak beraturan. Nah, ini dapat bergerak bebas di mana dia terdapat di ruangan yang mewadahinya. Ya, kalau di sini di balon, berarti di dalam balon ini dia bergerak sangat bebas sekali, seperti itu. Nah, ini adalah penggolongan materi berdasarkan wujud materi, ya, seperti itu. Kemudian kita bisa lanjutkan ke pokok yang berikutnya. Pokok yang berikutnya yaitu tentang bagaimana materi itu mengalami perubahan, ya. Nah, ada dua perubahan yang dapat terjadi pada sebuah materi. Yang pertama adalah perubahan fisika, kemudian yang kedua adalah perubahan kimia. Apa bedanya? Kita lihat di sini, perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak disertai adanya suatu zat yang baru. Itu perubahan fisika. Sedangkan kalau perubahan kimia, kita lihat di sini adalah perubahan yang mengakibatkan terbentuknya zat baru. Nah, itu perbedaan mendasar antara perubahan fisika dengan perubahan kimia. Nah, sekarang kita lihat secara detail masing-masingnya ya. Jadi kalau perubahan fisika itu nanti biasanya terjadi pada perubahan wujud ya. Kemudian pada perubahan bentuk ya. Apa sih bedanya wujud dengan bentuk? Kalau wujud itu tadi ya ada tiga, ada cair, padat, dan kemudian ada gas. Kalau perubahan bentuk misalnya seperti ini, kita punya batuan, ya, bongkahan batuan yang ukurannya besar, terus kemudian kita hancurkan menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Nah, itu adalah termasuk perubahan bentuk. Ya, jadi tidak ada zat baru yang ditimbulkan, tapi hanya bentuknya saja yang berubah tadi. Ukurannya agak besar, kemudian menjadi partikel yang lebih halus. Nah, ini pelarutan. Contohnya yaitu ketika kita mencampurkan gula pasir ke dalam air hangat gitu ya, mau bikin teh manis gitu ya. Nah, ini nanti dilarutkan sehingga nanti bagian padat dari gula pasir akan melarut ke dalam bagian air ya. Itu salah satu contoh perubahan fisika. Nah, kita lihat yang perubahan wujud. Nah, ini kembali mengulas materi pelajaran ketika kalian di SMP, di mana ada 6 bentuk perubahan wujud suatu materi atau suatu benda. Simbol yang warna merah ini menyatakan dia menerima atau membutuhkan panas atau kalor. Kemudian yang biru ini adalah melepaskan panas atau melepaskan kalor. Ya. Kalau benda padat itu berubah menjadi cair, namanya adalah mencair. Dia membutuhkan panasnya. Kemudian benda cair berubah menjadi padat, itu namanya membeku. Dia melepaskan panas. Ya. Kemudian materi cair akan berubah menjadi gas, itu namanya mengembun. Ya. Kemudian sebaliknya cair menjadi gas itu namanya menguap. Kemudian gas menjadi cair itu namanya mengembun. Ya. Mengembun itu melepaskan panas, sedangkan menguap itu membutuhkan panas atau kalor. Ada lagi dari gas menjadi padat. Itu disebut dengan mengkristal. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau kalian lihat di knalpot kendaraan bermotor itu ya,
Jadi pada ujung mulut knalpotnya itu ada material seperti debu halus yang berwarna hitam. Nah, itu sesungguhnya adalah perubahan dari emisi gas buang kendaraan berubah menjadi padat tertangkap atau tersangkut di bagian mulut knalpot kendaraannya. Itu contoh mengkristal. Ini melepaskan kalor. Kemudian menyublim ini adalah membutuhkan kalor ya, membutuhkan atau menerima panas ya, seperti itu. Contoh peristiwa menyublim itu padat jadi gas, misalnya pada kapur barus atau kamper ya, yang kita letakkan di lemari, kemudian dalam beberapa waktu ukurannya menjadi lebih kecil. Sesungguhnya tidak hilang, tetapi berubah wujudnya dari padat menjadi gas. Nah, ini nanti kita bisa lihat lagi dalam contoh-contoh yang lainnya ya. Kita lanjut. Ini sama ya tadi, perubahan wujud benda. Kemudian perubahan kimia. Nah, ini perubahan kimia, ada pembakaran, ada fotosintesis, kemudian ada pembusukan, dan ada perkaratan ya. Dimana cirinya adalah membentuk atau menghasilkan zat baru. Kita lihat di sini contoh ya, salah satu contoh, ini ada 4 contoh. Misalnya peristiwa pembakaran. Nah, ini terjadi di dalam tubuh kita ketika kita makan ya, pada dasarnya makanan kita itu nanti diuraikan menjadi glukosa ya, C6H12O6. Kemudian ada oksigen yang kita hirup, dan ini terjadi proses pembakaran ya. Jadi karbon dioksida, C6H12O6 atau karbohidrat ini dibakar oleh oksigen sehingga menghasilkan energi. Kemudian ada zat baru yang terbentuk ya, karbon dioksida dan uap air yang nanti dikeluarkan dalam bentuk air seni atau dalam bentuk keringat. Ini salah satu contoh perubahan kimia. Ada lagi misalnya perkaratan. Ini besi nanti akan menjadi karat, biasanya teroksidasi atau nanti terkena oleh air ya, seperti itu. Sehingga terbentuk karat besi ya, endapan karat besi. Awalnya Fe ini besi, kemudian ada oksigen, terjadi peristiwa oksidasi perkaratan, membentuk ferum oksida ya, atau yang kita kenal dengan karat besi. Nah, ini zat baru yang berbeda karakternya dengan zat yang awal, sehingga disebut sebagai perubahan kimia. Kita bisa lanjut. Jadi kita bisa menyimpulkan apa sih perbedaan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia, yaitu kita bisa mengamati dengan ciri-ciri yang muncul. Pertama, kalau perubahan fisika itu tidak terbentuknya zat baru. Jadi yang berubah hanya wujudnya, yang berubah hanya bentuknya. Itu adalah perubahan fisika. Sedangkan kalau perubahan kimia, dia terjadi senyawa atau zat yang baru yang karakternya berbeda dengan karakter zat sebelumnya atau zat yang pertama sebelum berubah ya. Kemudian kalau yang kedua, zat yang berubah bisa kembali lagi ke bentuk semula ya. Kalau perubahan fisika ya, misalnya tadi ketika kita membuat teh manis gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa uraikan lagi, kita akan bisa pisahkan lagi ya menjadi bahan yang semula, seperti semula gitu itu. Kemudian kalau perubahan kimia ini biasanya agak sulit ya untuk dikembalikan ke keadaan semula ya. Jadi karena sudah terbentuk zat baru yang karakternya berbeda dengan zat yang pertama. Kalau yang perubahan fisika karakternya masih sama. Kemudian yang ketiga, cirinya perubahan hanya ditandai dengan perubahan sifat fisika dari suatu materi saja ya. Sedangkan kalau perubahan kimia ini pasti diikuti dengan perubahan-perubahan secara kimia. Misalnya terjadi perubahan suhu, terbentuknya gas, endapan, warna, dan sebagainya. Salah satu contoh perubahan kimia misalnya pada saat kita membuat karamel. Nah, ini kita memanaskan gula pasir sehingga gula pasirnya akan menjadi cair dan berwarna kecoklatan. Sesungguhnya gula pasir itu sendiri kan C6H12O6 ya, glukosa karbohidrat. Kemudian diberikan pemanasan sehingga nanti dia akan berubah menjadi senyawa baru dan mengandung unsur karbon ya. Jadi coklat ini adalah sukrosa yang akan berubah menjadi karbon ya. Nah, kalau dibiarkan terlalu lama, karbon ini akan menjadi pekat dan hitam.